Halo, kita di sini udah sama Bang Fatah mau ngobrol-ngobrol ringan masalah pandangan Bang Fatah yang merupakan juga ex-aktivis 98 Aceh. Jadi Bang, kita mau nanya nih, gimana sih pendapat Abang tentang isu COVID yang sedang berkembang sekarang ini, khususnya Aceh kan? Kalau di Aceh, isu COVID itu sebenarnya bukan nggak dipercaya. Mungkin kok secara angka nggak terlalu tinggi ya? Tidak terlalu tinggi, kemudian orang Aceh juga nggak percaya benar dengan isu corona itu. Bolehlah kalau saya bilang waktu kecil saya, mungkin waktu kecil Mira dulu enggak. Kami waktu kecil dulu sama mama kami kalau keluar udah mau maghrib itu jangan keluar ada maom. Itu Cuma orang Aceh aja yang tahu kan? Jadi maom itu, kalaupun kita minta sama mama kita, mana maom? Kami Tunjukin ya. ingin mengenal mama kami Visualisasinya seperti apa? Visualisasi maom itu enggak tahu juga. Nggak bisa gambarin. Begitu juga pandangan orang kita Aceh terhadap COVID-19. Jadi seperti maom itulah di pikiran orang. Kira-kira analogi di mata masyarakat Aceh ini, COVID ini hanya sebentuk makhluk yang kita nggak tahu seperti apa. Apakah dia benar-benar ada atau tidak ya? Iya. Makanya kadang-kadang orang kita di Aceh ini kan menganggap COVID-19 itu ada bagian dari konspirasi itu sendiri. Artinya bagian konspirasi bisa merampok uang negara, apalagi kita di Aceh telah menganggarkan untuk pencegahan COVID 1,7 triliun Dengan dana yang besar ya? Dengan dana yang besar. Dan kita sendiri nggak tahu siapa yang kepada siapa yang diberikan dan bantuan itu untuk siapa. Jadi menurut Abang ini pandemi ini bisa jadi salah satu dampak negatif untuk penyelewengan dana ya mungkin ya? Ya, kalau yang bertanya itu kan sangat terlalu halus. Kalau di pikiran rakyat, bukan di pikiran saya. Pikiran rakyat itu perampokan gaya baru di Aceh tentang COVID-19 itu. Kira-kira nih kalau misalnya menurut Abang udah tepat belum sih anggaran dengan dana sebesar itu dan penyalurannya sendiri? Sebenarnya kalau kalau pemerintah jujur dengan nawaitunya, pemerintah tidak berbohong, bukan untuk rencana merampok, itu sangat tepat. Apalagi kita di awal-awal COVID kan ada jam malam dengan instruksi tidak bisa keluar rumah. Tapi yang kita lihat ini tidak dilakukan. Kalau tadi kan Abang ada bilang kayak semacam ada perampokan gaya baru yang dimanfaatkan selama pandemi. Kira-kira ini penyalurannya ini kemana aja sih? Kok bisa sampai memunculkan argumen yang semacam itu? Saya katakan perampokan gaya baru kan yang kita tahu dana-dana anggaran-anggaran di dinas-dinas yang ada di Aceh kan semua difokuskan untuk COVID. Padahal kan anggaran itu juga ada kepentingan rakyat yang sudah dianggarkan sebelumnya, tapi ini sudah di stop, artinya dipotong untuk anggaran ke COVID. Dan yang kita lihat COVID-19 ini di Aceh tidak jelas penanganannya. Ada juga di koran Serambi hari ini begitu datang tim swab seperti astronot itu yang kita nggak kenal, udah negatif, udah dengan APD-nya. Hari ini positif, besok negatif. Itu kan yang kita lihat pemerintah cara penanganan sudah main-main. Itulah yang salah satu kita timbul di pikiran, memang ini perampokan gaya baru untuk menghabiskan anggaran tersebut. Ini orang Batu saja mungkin pelaksana pemerintah di Aceh. Kayaknya ada petugasnya yang ngintip ke rumah-rumah orang untuk mendengar suara-suara batuk untuk menghabiskan anggaran tersebut. Padahal batuk itu sudah dari dulu ada sebelum COVID.
dengan gejala yang tidak spesifik ya mungkin ya, maksudnya Iya. dari segi gejala yang tidak pasti, tidak spesifik. Terus apa semua warga dapat kesempatan untuk melakukan tes ataupun pemeriksaan secara gratis atau gimana? Memang pemerintah hari itu sudah menginstruksikan untuk melakukan tes rapid dengan rapid test. Di awal-awalnya rakyat membayar, disuruh bayar. Kemudian katanya udah gratis. Artinya ini kan bahasa tadi merampok uang negara. Begitu ada protes sudah gratis. Tidak ada protes bayar. Kita lihat lagi. Jadi seperti melihat gimana kondisinya aja dijalankan, gimana kondisi di lapangan aja gitu ya. Iya, artinya tidak ada ukuran, artinya ya ukuran untuk ke arah mana, terarah di dalam melakukan pencegahan terhadap COVID. Yang kita sesalkan, kalau ke masjid dilarang, kan pernah juga mungkin Mira udah mendengar itu adanya beberapa salat aturan-aturan. dilarang. Kalau salat dilarang akhirnya nggak jadi, ada protes nggak jadi. Sebenarnya pemerintah bermain-main di Aceh ini tentang bicara COVID. Lebih tepatnya pemerintah kurang siap dengan pandemi ini, atau mungkin memang ini seperti hanya permainan atau gimana? Kalau kita berpikir bukan kurang siap, mereka kan orang-orang pintar, pura-pura nggak siap. Seharusnya kan mereka yang ada di pemerintahan sudah pasti kita yakini mereka qualified. Iya. Tapi yang kita lihat ini memang apalagi yang dikatakan tadi, saya ini kan memang mantan aktivis 98. Kita ini harus melawan ketidakbenar yang dilakukan oleh pemerintah sekarang di Aceh khususnya. Kita harus melawan. Jika ada memang terbukti ada penyelewengan atau ada yang tidak benar ya. Iya, karena kita ini bukan lagi pertahanan hidup. Kalau ada kawan saya ngomong, kalau di orang Amerika naik ke bulan, orang Jepang mau buat rumah di bulan, kita ini di Indonesia, di Aceh khususnya harus menanggung beban tiap bulan. Kita masih di tahap menanggung beban di tiap bulan. Kita lebih hebat dari mereka dong. Kita bisa nanggung beban. Jadi kembali lagi, kebetulan kita tadi kan melihat home industry, Makjar, juga itu kan sebenarnya tanggung jawab pemerintah untuk menghidupkan kembali selama Berarti ini tentang dampak ekonomi khususnya untuk UMKM ya. UMKM dan masyarakat. Untuk kita menutupi sesi obrolan kita yang ringan ini. Sangat ringan. Harapan abang nih kira-kira gimana? Harapan saya, dan mungkin bukan saya aja yang saya juga begitu, jujurlah wahai pemerintah, artinya pelaksana pemerintah di Aceh dan birokrat juga, pejabat-pejabat itu, jujurlah, marilah dengan hati yang mulia, jangan merampok lagi, stoplah merampok dengan COVID-19 ini. Jadi harapan kita itu supaya pemerintah benar-benar menangani sesuai dengan fakta yang ada di lapangan ya. Iya. Karena kita masyarakat pastinya kita tidak punya data yang akurat, ditambah lagi dengan ini benar-benar sesuatu yang baru ya di sini. Ya baru.